ayat-ayat yang benar, Al-Quran ini yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diingkari oleh orang-orang kufar pada saat itu. Bahkan mereka di samping dirinya sendiri mengingkari, menghalang-halangi orang lain yang mau mendekat kepada Al-Quran ini, kepada ayat-ayat ini. Dia sendiri tidak percaya, dia sendiri mengingkari, mereka sendiri mengingkari, dan kemudian kalau ada orang yang mau mendekat itu dicegati. Wa yasudduna an sabilih, ditutup akses kepada Al-Quran itu ditutup. Karena tahu orang-orang yang mengingkari karena macam-macam alasannya itu, karena kehilangan jabatannya, karena kehilangan hartanya, karena kehilangan pengaruhnya, posisinya, macam-macam pada saat itu orang-orang kufar di Makkah itu. Karena apa? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muncul, kemudian mulai sedikit demi sedikit banyak pengikutnya, pengaruh secara politik, pengaruh secara ekonomi, pengaruh secara kepemimpinan, keagamaan itu berpindah kepada Nabi. Orang-orang tokoh-tokohnya itu ya tidak rela, semacam Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan pada awalnya itu tidak mudah menerima agama ini. Kenapa? Tergeser posisinya. Nabi yang tadinya dianggap orang yang lemah, yang bisa disingkirkan, bahkan mudah dibunuh, dianggapnya seperti itu. Kemudian ternyata mendapatkan posisi sentral pada kehidupan masyarakat Arab dengan ajaran yang dibawa. Maka mereka apa? Di samping mengingkari ayat itu, membentengi orang-orang, menutup orang-orang supaya bisa mengakses itu. Faqala innahum yakiduna kaida. Ini digambarkan di dalam ayat ini. Ay yamkuruna bin nasi fi da'watihim ila khilafil Qur'an. Maka orang-orang ini berupaya bagaimana mengajak manusia itu untuk menentang Al-Quran. Al-Quran ngajak ke utara, ngajak ke barat, mereka ngajak ke selatan, ngajak ke timur. Al-Quran mengajarkan yang lurus, dia belokkan. Al-Quran mengajak kepada ke kanan, dia belokkan ke kiri. Semua yang diajakkan oleh Al-Quran itu ditantang. Al-Quran punya konsep tentang perekonomian, tawarkan perekonomian yang lain. Al-Quran punya konsep tentang kepemimpinan, itu begini, tawarkan yang ini. Orang ketika itu dihalang-halangi terus. Nah, tsumma qala famahhilil kafirin ay anzirhum wala tasta'jil lahum. Tunggu saja. Kebenaran itu pasti akan muncul. Kebenaran itu pasti akan tampak. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka tunggu saja, tidak apa-apa orang-orang kufar itu membuat penentangan terhadap ayat-ayat ini. Wala tasta'jil lahum. Enggak usah digagas. Nah, enggak usah diurus. Pokoknya jalan saja. Wala tasta'jil lahum. Tasta'jil lahum itu bentuknya begini. Kalau kamu gregetan sama orang-orang yang menentang Al-Quran itu, ya ndak usah kemudian berdoa, ya Allah misalnya laknatlah mereka, ya Allah hancurkanlah mereka, ya Allah matikanlah mereka. Bukan begitu. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu ndak ada, maka potensi untuk kalau misalnya doa, orang-orang berdoa kemudian dilenyapkan orang-orang yang seperti itu, maka kan malah berkurang. Padahal tugas dari orang-orang mukmin itu adalah bagaimana mengajak orang lain menjadi mukmin semacamnya, mengajak orang lain ditawarkan dengan konsep yang dia yakini. Ini saya punya konsep kebenaran seperti ini, bisa dibaca. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang terbuka. Al-Quran itu kitab yang terbuka, boleh dibaca oleh siapa saja, kapan saja. Orang bisa mengakses Al-Quran ini. Jadi tidak ada, di dalam Islam itu tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi.
Al-Quran itu terbuka, bisa dibeli di mana saja, bisa dipelajari oleh siapa saja. Ya. Kenapa? Risalahnya, misinya dari Al-Quran itu adalah yang disebut dengan rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada alam semesta. Ya. Rahmat kepada alam semesta itu bagaimana ini ada ajaran yang baik supaya bisa dijangkau oleh sebanyak mungkin orang. Ya. Ai qalila fa amhilhum ruwaida. Ai wa tura madza ahalla bihim minal adzabi wan nakali wan uqubati wal halaki. Maka kalau seandainya ketika Al-Quran yang sudah sangat terbuka bisa diakses oleh siapa saja itu kemudian masih mendapatkan pengira, ya sudah, tugas kita itu bahkan termasuk tugasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in alaika illal balagh, tidaklah atasmu itu atau kewajibanmu itu kecuali menyampaikan saja, bukan membuat orang lain untuk beriman, nggak bisa. Orang itu tidak bisa membuat orang lain beriman. Iman itu adalah kesadaran yang sifatnya independen, merdeka, yang muncul dari dalam diri sendiri. Ya. Wa tara madza ahalla bihim minal adzabi wan nakali wal uqubati wal halak, kama qala numatti'hum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin ghalidz. Maka urusannya sudah nanti di akhirat. Urusannya nanti soal di akhirat. Orang kalau menentang kebenaran itu sudah, maka dia nanti orang Islam itu tidak kemudian terus mendoakan keburukan, mendoakan pelaknatan, mendoakan kehancuran, kan gitu ya. Tetapi didoakan mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena tugas kita itu ya menjadi penyambung lidah ya dari yang ada di Al-Quran itu. Sudah Isya, saya kira ini akhir dari surat At-Tariq. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.